Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Haleluya. Kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah. Kita mau bersatu hati, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah lepaskan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Segala puji syukur Tuhan hanya bagimu Bapa. Sungguh Engkau Bapa kami yang layak kami sembah Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan. Kami ingin memuji menyembah-Mu Roh Kudus. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan malam hari ini Tuhan. Engkau disukakan dengan segala puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Sucikan kuduskan Tuhan setiap kami anak-anak-Mu, kami yang telah Kau layakkan Tuhan. Biarlah Kau bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Bapa, beracaralah malam hari ini Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang datang dengan segala masalah Tuhan, sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang dalam segala masalah Tuhan, kami boleh mengalami Kristus dengan luar biasa Tuhan. Kau membebaskan kami Tuhan, Kau memberikan anak-anak-Mu jalan keluar yang terbaik Tuhan. Biar kami meletakkan segala beban kami Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mencari Engkau Roh Kudus, mencari wajah-Mu Tuhan. Ini kami ya Roh Kudus, ini kami. Berkati ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati. Naikkan sembah-Mu di hadapannya dengan segenap hati. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau ya Bapa. Malam hari ini Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Malam hari ini kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus semakin besar, biarlah kami ini semakin kecil ya Bapa. Narabashikina karabase, genap jiwa kami Tuhan, menyembah-Mu ya Bapa. Kami sembah, ya Rabashikina karabaraba sokotakana raba Yesus Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Di saat titik terendah kami Tuhan, Kau datang mengangkat kami. Karena Engkau Bapa kami yang sungguh baik, Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan kami anak-anak-Mu bergumul sendirian Tuhan. Selalu ada cara-Mu untuk menolong kami. Selalu ada jalan-Mu bagi kami Tuhan di dalam
nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan cinta-Mu pada kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Thank you Jesus Tuhan. Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Buka bumi Kau Tuhan. Yes Lord. Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadirku mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
percaya bahwa Tuhan sanggup menolong apapun keadaanmu saat ini. Dia sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat. Mari jemaat sendiri nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Dengan imanmu katakan, ya Yesus Tuhan. Inilah iman daripada anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kerinduan mereka Tuhan. Yes, mereka percaya Engkau dahsyat. Engkau sanggup memulihkan segala keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Yes, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yes, kasih-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang selalu punya jalan yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kami Yesus Tuhan. Kau yang selalu punya cara untuk menolong kami Jesus. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Oh Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Kami muliakan Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur Bapa yang hidup. Biar Kau dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Malam hari kami meninggikan, memuliakan nama-Mu. Rabba Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Oh ya Yesus Tuhan. Allah segalanya ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita bernyanyi bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dimakannya pasti akan digenapi. Ya Allah, saya cinta Yesus. Ya Allah, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Hey, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Mari malam hari ini kita besarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Tepuk tangan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, haleluya. Lebih semangat lagi yuk. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan
Engkau Bapa kami yang sungguh setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siapa di sini yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Boleh angkat tangan. Yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan, boleh angkat tangannya. Setiap kita selalu ditolong oleh Tuhan. Amin. Dia Bapa yang begitu setia. Dia tidak pernah biarkan kita bergumul sendirian. Selalu ada pertolongannya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Yes Tuhan. Meskipun umat Kau menolong, ya Yesus. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Yes, Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Bapak Ibu, yang malam hari ini yang ingin doanya dijawab oleh Tuhan. Malam hari ini siapa yang benar-benar percaya bahwa kita punya Yesus Allah yang setia, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Mari bersama-sama saya katakan, berkali-kali Kau menolong. Thank you Lord, thank you Tuhan. Berkali-kali Kau thank you Lord. Yes. Thank you Jesus. Oh Jesus, Allah yang setia. Thank you. Berkali-kali Kau menolong. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Selalu ada tangan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ya Yesus, Engkau ada. Yesus setia. Katakan berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur di malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata, di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Malam hari ini kami beriman ada kemenangan, kelepasan, pemulihan, kesembuhan ilahi terjadi di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan baik, sangat baik bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Allah. Urapan Allah turun atas hamba-Mu. Sebab tanpa pengurapan Tuhan, tanpa pengurapan Allah, pelayanan ini menjadi pelayanan yang sia-sia. Berbicaralah di tengah-tengah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Sangat bersyukur sekali saya bisa berjumpa dengan pelayanan di Persekutuan Doa Philadelphia. Saya percaya pertemuan ini bukan kebetulan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Pertama-tama terima kasih Ibu Pendeta yang sudah mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan di sore hari ini. Malam hari ini kami percaya pertemuan malam ini bukan kebetulan sekali lagi, tapi adalah anugerah Tuhan yang besar. Saya ketemu dengan Ibu Pendeta mungkin beberapa bulan yang lalu di Surabaya. Kami juga sedang cari alat untuk gereja, dan pertemuan itu kaget karena mamanya Kaylin itu anaknya satu sekolah dengan satu basket juga dengan anak saya. Tadi yang main gitar Koko itu satu angkatan dengan anak saya yang pertama di sekolah Petra. Dan pertemuan itu ngobrol enak, dan ada satu hal yang membuat saya berkesan. Pertama, aroma pengurapan itu begitu kuat sekali. Dan akhirnya nyambung ngobrol, kalau seandainya nggak ada
kepentingan mungkin lama jadi malahan ngobrol. Dan akhirnya saya dipercayakan untuk pelayanan di malam hari ini di Persekutuan Doa Philadelphia. Dan nama saya Pendeta Walter Pauran. Saya gembala GPDI di GPDI Emmanuel di Buduran. Jadi kalau saudara jalan Kesatrian, di perumahannya dekat perumahan Taman Dika. Saya bulan ini sudah 13 tahun saya jadi seorang gembala. Jadi kalau dihitung sudah 15 tahun sejak saya merintis sampai saat ini jadi seorang gembala. Dan kami melayani di situ begitu tentu banyak perjuangan dalam pelayanan. Jadi hamba Tuhan ini kan bukan cari hidup ya. Jadi hamba Tuhan itu memberi hidup. Kalau cari hidup jangan jadi hamba Tuhan. Apalagi merintis dengan ala pendeta Pantekosta itu tidak mudah. Dan saya sangat bersyukur saya sudah dikaruniakan istri satu saja. Dia orang Tionghoa Brebes, saya ini orang Manado. Saya ini bingung saudara mau kemana. Ke Jawa Barat dipanggil AA, di Jawa Tengah saya dulu praktik di Jawa Tengah sampai Jawa Timur dipanggil Mas. Padahal saya ini orang Manado, ndak ketok orang Manado. Nanti pas ngobrol baru, oh ini asli mana Pak? Karena orang Manado itu kan putih-putih, nek saya ireng begini ya. Nah, anak saya 2 dan sebenarnya pingin ikut, cuman kokonya ada seleksi basket di Tridharma dan Noni sementara les jadi nggak bisa ikut bareng. Suatu saat mungkin nanti Ibu Pendeta bisa ketemu nanti pelayanan di tempat kami. Saya sudah siapkan kemarin jadwal ada pertemuan rapat dengan pengurus gereja. Jadi tahun ini kami minta Ibu Pendeta yang nanti akan layani Natal di gereja kami. Jadi nanti akan layani gereja di Natal di gereja kami. Dan malam hari ini saya akan membagikan tema yang sederhana. Saya lihat wajah-wajah saudara ini semangat sekali. Saya tidak mungkin kasih pendalaman Alkitab kan ya. Kalau pendalaman Alkitab mungkin saya akan kasih tema yang sangat praktis. Pelayanan khotbah malam hari ini sangat sederhana aja. Istilahnya kita sharing-sharing aja lah ya. Saya akan bicara sedikit mengenai Tuhan yang membalikkan keadaan. Coba sentuh kiri kanan dan katakan Tuhan membalikkan keadaan. Haleluya. Saya membaca kitab suci Pak dengan begitu teliti di dalam juga bukan hanya sekedar membaca tetapi juga belajar terus menghidupinya. Kita ini kan pendeta bukan cuma tahu ngomong ya. Pasti apa yang kita sampaikan kan kita harus alami. Jangan sampai kita ini banyak bicara sedikit mengalaminya. Saya memperhatikan begini Pak. Kalau di Alkitab saya lihat Tuhan itu adalah Tuhan yang membalikkan keadaan. Saya bisa bayangkan ibu yang mandul melahirkan bayi. Laut Kolsum terbelah sehingga bisa dilewati oleh orang Israel. Dia juga mengubah 5 roti dan 2 ikan sehingga memberi makan malam untuk 5.000 orang. Itu pun masih laki-laki dan beberapa komentator Alkitab katakan mungkin sekitar 15.000 orang. Dia mengubah kulit yang penuh dengan kusta menjadi kulit seperti bayi. Jadi saya yakin sekali Tuhan itu adalah Tuhan yang membalikkan keadaan. Malam hari ini ketika pikiran memberitahu saudara bahwa situasi pergumulan yang saudara alami keadaannya seperti permanen. Seperti permanen. Sepertinya saudara tidak akan pernah keluar dari masalah. Sepertinya saudara tidak akan pernah sembuh. Sepertinya saudara tidak akan pernah melihat keluarga saudara dipulihkan. Saudara mungkin berpikir, tidak mungkin saya bisa melayani. Tapi malam hari ini bersiaplah. Perputaran akan datang. Tuhan akan membalikkan itu keadaan. Haleluya. Saya punya iman di malam hari ini. Tuhan akan mengubah penyakit menjadi kesembuhan. Mengubah keterikatan menjadi kelepasan dan kebebasan. Dia akan ubah kekurangan menjadi kelimpahan. Saya tidak tahu saudara lagi berjuang apa hari-hari ini. Tapi kalau saudara baca seluruh kitab suci, perjuangan pasti akan dipermudah. Haleluya.
Saya imani sekali lagi bahwa bukan kebetulan kita berjumpa, bukan kebetulan. Ada suara Tuhan untuk saudara, bahwa saudara akan memasuki musim perputaran. Saya punya iman, saudara akan melihat tangan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Jadi jangan lupa khotbah malam ini. Jangan lupa, supaya tidak lupa, ingat-ingat aja. Nek ibu-ibu kalau masak besok pagi bikin sop. Kalau di situ ada wortel, saudara pasti tidak akan lupa nama saya. Nama saya kan Walter. Jadi kalau sudah lagi potong-potong wortel, ingat saja khotbah saya pada, wah ini Tuhan akan membalikkan keadaan. Seperti itu. Haleluya. Dan inilah yang Tuhan katakan kepada Sakaria ketika perlawanan yang inilah yang Tuhan katakan kepada Nabi Sakaria untuk menubuatkan kepada Serubabel, gubernur Yehuda yang bertanggung jawab atas pembangunan kembali bait suci. Dan itu tidak mudah untuk membangun bait suci. Tantangannya Pak besar sekali, luar biasa. Dan kita tidak akan selidiki ya latar belakangnya, langsung aja ya, sederhana ya. Nanti saya kasih teksnya, sejarahnya tahun berapa kita akan habis waktu. Saya tidak tahu saya akan khotbah berapa lama di sini. Mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam ya Bu Pendeta ya. Baik, kita baca Sakaria pasal 4 ayat 7. Ketika saudara membaca ayat ini, saudara akan melihat bagaimana Tuhan memandang pergumulan itu seperti gunung. Bagi orang lihat itu seperti gunung kayak permanen, tapi bagi Tuhan itu seperti gundukan tikus tanah dalam terjemahan lain. Coba saudara buka Sakaria pasal 4 ayat 7. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jadi tantangan yang dialami oleh Serubabel itu seperti gunung yang besar. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Serubabel, engkau menjadi tanah rata. Dalam terjemahan lain itu gundukan tikus tanah. Pak, saya ini orang kampung. Orang Manado itu suka makan tikus, tapi bukan tikus rumah. Tapi tikus ekor putih. Jadi kita itu biasa berburu dan kita bisa tahu ada satu area di situ pasti banyak tikus. Jadi itu tikus di hutan. Nanti sudah bisa buka di YouTube, orang Manado suka makan tikus, pasti sudah akan ketemu. Dan kita akan panggil Pak dengan menggunakan senjata atau pakai kayu. Ya itu masih ada ilmunya Pak saya Pak. Masih ada ilmunya untuk panggil tikus. Jadi ketika tikus datang kita hajar dan kita makan. Dan itu adalah makanan tradisional yang paling digemari oleh orang Minahasa. Jadi di sini kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia menjadi tanah rata, tetapi dalam teks lainnya dikatakan seperti gundukan tikus tanah. Saudara lihat itu? Sepertinya seperti gunung yang dilihat oleh mata jasmani, tapi bagi Tuhan itu seperti tanah rata. Gunung ini mewakili rintangan yang terlihat permanen. Coba saudara tarik nafas dulu dong sama-sama. Adakah rintangan-rintangan yang terlihat permanen hari-hari ini? Suatu pergumulan yang sepertinya tidak tergoyahkan. Depresi bisa menjadi gunung yang dengannya saudara harus selalu berjuang. Saya buka pelayanan di TikTok, saudara. Dari 2 tahun lalu saya buka pelayanan TikTok. Saya sakit tahun 2023, masuk rumah sakit 3 kali. Kemudian saya minta sama Tuhan, Tuhan saya ingin hidup untuk melayani. Saya jam 5 pagi biasa saya jogging. Dan sekarang saya gunakan untuk pelayanan live di TikTok untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan sekarang kalau ibadah jam 6 sampai jam 5 sampai jam 6 itu kurang lebih sampai 300-400 orang yang mengikuti. Kalau dia sudah di atas sampai jam 6, jam 7 itu bisa sampai 500 orang yang mengikuti pelayanan kami. Nah saudara, saya banyak melayani konseling dan mayoriti orang-orang sekarang itu banyak yang depresi. Ada yang sudah mendepresi dengan minum obat sekitar 14 tahun. Sepertinya perjuangannya sangat permanen. Namun melalui Tuhan percayakan melalui pelayanan ini, dia dilepaskan dan disembuhkan dari depresi. Tuhan membalikan keadaan. Haleluya. Adakah di antara saudara yang punya gunung-gunung di tempat kerja? Orang di sekitar saudara yang selalu memperlakukan saudara dengan tidak adil. Kapan nih orang ini berubah?
Gunung bisa jadi sejumlah hutang yang saudara harus gumuli. Kalau dihitung-hitung di atas kertas, ini bisa sampai kakek nenek saya akan bayar hutang ini. Coba bilang haleluya dulu. Kalau dihitung di atas kertas, cicik bernama Lan ini, tahu kan cicik bernama Lan? Yang setiap bulan berapa tanggal 14 atau tanggal 16 kepada nasabah yang terhormat. Itu kan namanya cicik bernama Lan. Namanya sama-sama bilang cicilan. Cicilan itu kalau kita hitung mungkin bisa 7, 10 tahun, 12 tahun. Mau sampai kapan? Sepertinya cicilan ini seperti gunung penuh dengan permanen. Saudara, mungkin kekurangan-kekurangan yang saudara alami di keluarga. Saudara mungkin berhadapan dengan kekurangan-kekurangan. Coba sama-sama bilang pas butuh pas ada. 1, 2, 3. Pas butuh pas ada. Pas butuh pas ada. Pernah enggak saudara-saudara yang seperti mencari di ventilasi receh-recehan? Mungkin pernah mengalami, saya pernah melewati. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi mungkin kekurangan-kekurangan itu selalu menjadi pergumulan yang nampaknya seperti permanen. Saya punya iman pada malam hari ini. Gunung itu akan berubah. Haleluya. Tuhan akan meratakannya menjadi gundukan tikus tanah. Dan maaf, saya mau katakan pada malam hari ini bagian yang penting. Saudara harus menerima firman ini dengan iman. Saudara harus menerima ini dengan iman. Firman ini tidak akan pernah saudara alami jika saudara berpikir, firman itu bukan untuk saya. Firman ini untuk pendeta saja, nanti saya akan saksikan kepada saudara. Bapak pendeta, situasi saya tidak akan pernah berbalik. Bapak kan tidak tahu apa yang saya hadapi. Pendeta kan tidak tahu apa yang saya hadapi. Tapi ingat hal ini, keraguan dan pikiran negatif dapat membatalkan apa yang ingin Tuhan lakukan kepada saudara. Siapkah saudara menerima firman ini dengan iman? Haleluya. Coba tarik nafas dalam dan katakan, Tuhan akan membalikkan keadaan ini. Haleluya. Jadi malam hari ini saudara harus menjadi orang percaya, bukan orang peragu. Harus jadi orang percaya. Malam ini dapatkanlah persetujuan dengan Tuhan. Dan katakan dengan iman, Bapa, saya percaya bahwa Engkau menjanjikan perputaran akan datang dalam kesehatan saya. Aminkan itu. Aminkan itu. Saya percaya Tuhan menjanjikan perputaran untuk keuangan saya. Saya percaya Tuhan menjanjikan perputaran untuk hubungan saya dengan keluarga, termasuk di dalam karir. Apapun malam hari ini yang saudara anggap permanen, apapun yang saudara pikir itu tidak akan pernah bisa saudara lewati, dengarkan kalimat ini dengan baik-baik. Saudara perlu melihat gunung itu sebagai gundukan tikus tanah. Haleluya, Tuhan akan balikkan itu keadaan. Ketika Tuhan siap untuk membalikkan keadaan, Pak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah yang dapat menghentikan apa yang Tuhan maksudkan untuk hidup saudara yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tuhan akan melakukannya ketika mungkin saudara menghadapi situasi yang tampaknya permanen. Ketika saudara mungkin telah melakukan semua yang saudara bisa, tapi pintu-pintu masih tertutup. Belum terbuka. Saudara masih bergumul dengan masalah keuangan, laporan medis yang memburuk, tapi malam hari ini bersiap-siaplah. Coba kiri kanan katakan bersiap-siaplah. Apa yang Tuhan mulai akan Tuhan selesaikan. Tidak ada gunung yang saudara hadapi yang tidak dapat diubah menjadi gundukan tikus tanah. Tidak mungkin. Dia dapat mengubah bahkan orang yang paling kejam pun Tuhan bisa ubah kok. Saya selalu belajar begini. Kita tidak perlu meyakinkan orang untuk segala keadaan. Biasa aja. Saudara harus melakukan bagian saudara dan Tuhan akan melakukan bagian. Lakukan bagian saudara. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa contoh di dalam kitab suci mengenai Tuhan yang membalikkan keadaan. Saudara-saudara siap? Haleluya, sudah siap? Pada waktu Yesus telah meninggalkan Kapernaum menuju kota namanya Nain. Murid-muridnya dan sekelompok besar orang mengikuti Yesus. Pasti saudara tahu kan itu di dalam Injil Lukas pasal 7.
Ketika Yesus tiba di kota, prosesi pemakaman sedang datang ke arahnya. Jadi berpapasanlah. Jadi sementara Yesus menuju ke kota Nain, dia berjumpa dengan prosesi pemakaman. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menguburkan seorang anak laki-laki yang oleh ibunya adalah seorang janda. Beberapa teks dan beberapa komentator yang saya baca, bahwa ibu ini juga baru beberapa bulan yang lalu menguburkan suaminya. Ya sudah bisa bayangkan, sekarang dia harus menguburkan putra satu-satunya. Jadi sudah bisa bayangkan betapa sedih, betapa rasa sakit yang dihadapi. Pada masa itu, putra mewakili keamanan. Jadi di zaman itu kalau anak laki-laki dia akan merawat ibunya. Jadi ibu janda ini sambil berjalan untuk memakamkan anaknya, tentu dia bertanya-tanya, bagaimana, siapa yang akan merawat tahun-tahun berikutnya? Pasti dia akan bertanya begitu. Kitab suci mengatakan, ketika Yesus melihat, hatinya hancur. Ketika Yesus melihat ibu itu, hatinya hancur. Saya percaya juga malam hari ini, Tuhan melihat ketika kita terluka kok. Tuhan lihat, dan Tuhan punya catatan-catatan untuk setiap luka yang kita alami. Jadi ketika Yesus melihat ibu ini, dia melihat dengan hati yang hancur. Saya selalu melihat bahwa Yesus itu selalu melihat yang terluka, melihat yang kesepian, dan Yesus itu selalu melihat mereka yang selalu kewalahan. Selalu begitu. Ada yang sudah kewalahan untuk melanjutkan di sini? Rasa-rasanya ini nggak mampu dilanjutkan. Terlalu berat. Tuhan tergerak dengan kasih sayang. Kemudian Yesus mendatangi wanita itu dan berkata, jangan menangis. Jangan menangis. Saya gambarkan begini. Yesus berkata kepada perempuan itu, kamu menangis sekarang, tetapi aku akan membalikan keadaan. Mungkin seperti itu, gambarannya lah. Ibu, rasa sakit ini tidak permanen. Kesedihan ini adalah bukan bagaimana ceritamu akan berakhir. Ceritamu tidak akan berakhir dengan air mata dan kesedihan. Kemudian Yesus berjalan ke peti mati dan para pembawa mati, para pembawa keranda meletakkannya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apa-apa. Kemudian Yesus berbicara kepada anak laki-laki itu dan berkata, anak muda, bangunlah. Kemudian apa yang terjadi? Anak laki-laki yang telah meninggal itu duduk di dekat peti mati dan mulai melihat sekeliling. Kemudian Yesus pergi mengangkatnya dan menyerahkannya kepada ibunya, hidup-hidup dan dalam keadaan yang sehat. Tuhan balikan keadaan. Saudara lihat, ibu ini berubah dari kesedihan yang besar menjadi kegembiraan yang besar. Dari berkabung yang besar menjadi kegembiraan yang besar. Ibu ini mengalami depresi, putus asa, tidak tahu bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupan, tetapi Tuhan membalikan keadaan. Luar biasa itu. Sekarang ibu ini masih menangis, tapi bukan lagi air mata kesedihan, tetapi air mata kegembiraan. Haleluya. Pak, terkadang hidup menjadi sulit. Kan ada lagu, begitu sulit, kan ada ya. Terkadang hidup begitu sulit. Saudara meneteskan air mata karena sakit. Ada laporan medis yang buruk. Orang tua menangis karena anak yang menghancurkan hatinya. Saudara mungkin meneteskan air mata atas sesuatu yang tidak berhasil. Ya, akan ada saat-saat perkabungan. Tetapi saya ingin saudara melihat bahwa itu bukan akhir. Saudara boleh bersedih malam ini, tapi itu bukan akhir. Kita melayani Tuhan yang dapat membalikan keadaan. Seperti halnya wanita ini. Tuhan akan turun tangan dan mengubah kesedihan menjadi sukacita. Dia akan ubah kehancuran menjadi keutuhan. Dia akan ubah perkabungan menjadi tari-tarian. Itulah Tuhan kita. Kita memiliki semua situasi yang terlihat terkadang terlihat mati, terkadangnya gitu. Kita melihat begitu. Masalah, tantangan terlihat mati. Dan pada akhirnya mungkin dulu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saudara punya mimpi.
Tapi sekarang mimpi kelihatannya telah mati dan sudahlah, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Janji-janji yang dulu 5 tahun yang lalu saudara pegang sedemikian rupa, tapi nampaknya seperti terlambat. Dan saudara telah menyerahkan itu semua, apalagi mau berpegang pada janji Tuhan, weslah. Tapi dengar baik-baik, Tuhan berkata, aku akan menghidupkan kembali hal-hal yang mati. Masih ingat mimpi 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, janji Tuhan yang saudara pegang, tapi kadang semakin hari semakin sulit, saudara mulai melepaskannya. Sudahlah cukup, tidak ada lagi yang diharapkan. Dengar baik-baik, akan ada perputaran yang membuat saudara kagum. Saudara mungkin pergi dikalahkan, tetapi saudara akan kembali dengan kemenangan. Saudara pergi dengan air mata, tetapi akan pulang dengan sukacita. Berapa hari ini mungkin saudara berpikir bisnis sudah mati, tetapi Tuhan akan mengejutkan saudara. Peningkatan akan datang, pertolongan akan datang. Ada marketing di sini. Sudah beberapa bulan ini tidak terjadi closing. Dalam nama Yesus, klien baru akan datang. Haleluya. Saudara mungkin berada dalam keadaan sakit. Saudara harus bertahan dengan depresi. Tidak, katakan tidak dalam nama Yesus. Perputaran akan datang. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang supranatural. Seperti halnya ibu ini. Saudara akan menangis, tetapi menangis dengan kagum dan dengan atas setiap kebesaran Tuhan. Yang terakhir, saya kalau sudah khotbah bagian terakhir, saya lihat wajahnya sudah senang semua. Haleluya. Ini yang terakhir. Biasa yang terakhir ini kan ada poin 1, poin 2, poin 3 ya, saudara. Saya ceritakan lagi contohnya. Dalam kitab suci, ada seorang wanita bernama Rut. Saudara tahu kan nama Rut itu? Di dalam perjanjian baru kan dia, di samping kitab Wahyu, bukan ya. Dia ada di perjanjian lama. Kita tidak perlu baca ya, saya ceritakan aja ya. Rut suaminya meninggal, jadi dia sudah janda. Dia tidak pernah bermimpi Pak akan menjadi seorang janda di usia yang masih sangat muda. Saudara dapat membayangkan rasa sakit dan kesedihan. Terlebih juga ketika ibu mertuanya namanya siapa ya? Naomi, ibu mertuanya Naomi. Yang juga seorang janda akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bethlehem. Dan Rut ikut untuk membantu dan merawat Naomi. Pak, ketika tiba di Bethlehem, mereka tidak memiliki penghasilan. Ketika tiba di Bethlehem, mereka tidak punya penghasilan. Mereka patah hati. Dan untuk bertahan hidup, setiap pagi Rut pergi ke ladang panen untuk mengambil gandum yang terlewatkan oleh para pekerja. Jadi kalau para pekerja lagi ambil panen gandum, kalau yang jatuh itu diambil oleh Rut dan dibawa pulang. Sepertinya Pak, kekurangan, harus ada perjuangan, ada kesepian, dan itu semua yang dialami oleh Rut. Adakah yang sedang mengalami itu? Berjuang, kesepian, rasa-rasanya kok berjuang dewean, berjuang sendiri. Tetapi pemilik ladang mengatakan kepada para pekerjanya untuk meninggalkan dengan sengaja segenggam gandum untuk Rut. Dan saudara lihat, sementara Rut memungut gandum, para pekerja membiarkan gandum itu sebagiannya jatuh. Sepertinya segala sesuatu sudah cukup. Dan saudara lihat, Tuhan merawat Rut. Benar apa tidak? Tuhan merawat Rut. Tapi Pak begini, jika ceritanya berhenti di situ, itu akan menjadi cerita yang bagus. Tetapi ketika Tuhan membalikkan keadaan, biasanya Tuhan membayar kita kembali apa yang tidak adil. Kalau cuma selesai Rut memungut, selesai, itu cerita bagus. Tapi saya belajar kitab suci, Tuhan selalu membalikkan keadaan menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, lebih diberkati daripada sebelumnya. Biasanya Tuhan kalau membalikkan keadaan, Dia membawa kita keluar menjadi lebih baik. Kita lanjut cerita ini boleh? Sama saya bilang lanjut, 1, 2, 3. Lanjut? Oke. Kemudian pemilik ladang namanya siapa? Boas.
Pemilik ladang itu jatuh cinta dengan Rut. Dan mereka akhirnya menikah. Sekarang dia tidak harus bekerja di ladang. Sekarang dia jadi owner ladang. Dia dulunya cuma pemungut gandum yang sengaja dijatuhkan. Sekarang dia jadi owner ladang itu. Tuhan mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Mengubah kesepian menjadi pernikahan dengan pria yang sukses dan juga sabar. Itulah Tuhan yang membalikkan keadaan. Sama-sama bilang haleluya. Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Mereka memiliki seorang bayi bernama Obed. Dan Obed memiliki seorang putra bernama Isai. Isai memiliki seorang putra bernama Daud. Rut menjadi nenek buyut dari raja terhebat yang pernah hidup di Israel. Dengarkan malam hari ini. Saudara mungkin baru kenal saya hanya kenal Ibu Pendeta, Papa mamanya Kelly. Dengarkanlah. Tuhan tahu bagaimana mengubah kesedihan menjadi sukacita. Tuhan ahli sekali mengubah perkabungan menjadi tari-tarian. Saudara mungkin telah mengalami kehilangan, saudara mungkin mengalami hal-hal yang tidak adil, saudara mungkin tergoda untuk hidup dengan putus asa. Tetapi dengarkan malam hari ini. Ketika saudara tahu apa yang Tuhan rencanakan, saudara akan melihat perubahan di masa depan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau Tuhan ubahkan di sini, rasa sakit, penderitaan yang pernah terjadi 5 tahun, 10 tahun yang lalu, saudara tidak akan rasa lagi. Saking diberkatinya saudara, sampai rasa susah sulit beberapa tahun yang lalu saudara tidak akan rasa. Itu cara Tuhan bekerja. Saudara akan sangat diberkati, sangat bahagia sehingga sangat puas, sehingga saudara melihat ke belakang, tapi saudara berkata, puji Tuhan. Tidak ada lagi rasa itu. Saudara akan bergerak maju dengan iman, dipenuhi dengan rasa syukur, dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan. Ayo dong malam hari ini, sing semangat ya. Yang sabar. Kan ada lagu tuh, orang Jawa punya lagu. Sing sabar nan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar. Sebentar lagi kita sudah menyerah dengan keadaan, padahal sebentar lagi Tuhan mau balikan keadaan. Yang sabar. Saudara mungkin merasa seolah-olah saudara tertinggal. Semua orang saudara rasa semua orang sudah di depan, Pak, tetangga saya, keluarga saya masih begini. Sing sabar. Sabar. Saudara mungkin mengalami situasi yang buruk, jangan khawatir. Perputaran akan datang. Karena Tuhan tahu bagaimana membawa saudara dari belakang ke latar depan. Tuhan tahu itu. Tuhan ahli Pak, seperti Rut, mengubah dari diabaikan hingga menonjol. Tuhan tahu. Tuhan ahli mengubah seperti Rut, bekerja di ladang sampai menjadi owner ladang. Dalam nama Yesus saya perkatakan dengan iman malam hari ini, saudara akan memasuki musim-musim perputaran. Perputaran Tuhan akan mewujudkan apa yang tidak saudara dapat wujudkan. Dia akan wujudkan. Bahkan sekarang saya imani, dia akan mengubah penyakit menjadi kesehatan, mengubah pinjaman menjadi meminjamkan, mengubah kesedihan menjadi sukacita, mengubah keterikatan menjadi kelepasan. Malam hari ini apa yang menghalangi saudara di masa lalu? Dengar, tidak permanen. Itu hanya sementara. Saudara merasa ini semua sudah jadi begini, kayaknya akan selamanya begini. No, bersiap-siaplah. Tuhan akan balikan keadaan. Haleluya. Hari ini hari baru. Kekuatan yang telah menahan saudara selama ini, malam hari ini saya imani dihancurkan. Sehingga bisa melihat ke depan ada perputaran yang akan Tuhan adakan. Saya percaya dan menyatakan nubuat yang dinyatakan oleh Zefanya Tuhan maupun oleh Zakaria kepada Serubabel, Tuhan nyatakan kepada saudara. Suatu saat mungkin kita akan berjumpa mungkin di jalan. Saudara akan berkata, Bapak Pendeta, saya ingat Pendeta Wortel yang berkhotbah. Pak, sekarang dulu saya rasanya malu sekali. Tapi alih-alih rasa malu Pak yang saya alami sekarang, Tuhan balikan keadaan. Sekarang saya diberkati dengan kehormatan. Beban yang selama ini selalu saya angkat, sekarang
Tuhan sudah mulai bekerja. Dan makin hari makin luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya akan tutup dengan kesaksian. Boleh Ibu Pendeta saya bersaksi? Saya merintis di GPDI Emmanuel itu dengan usia yang masih sangat muda sekali, Pak. Cuma punya satu modal, saya pengerja di GPDI Temanggung. Saya berdoa puasa 3 hari 3 malam. Kami orang pendeta Pantekosta GPDI itu terkenal dengan puasa 3 hari 3 malam. Kemudian Tuhan buka kepada saya akan jadi gembala. Kemudian saya sekolah Alkitab di Batu Malang. Selesai sekolah Alkitab, saya nikah dengan istri saya. Karena orang Tionghoa, Pak, apalagi saya ini pendeta GPDI, awalnya ditentang, tidak boleh nikah, makanya saya larinya jauh-jauh. Jadi orang tua saya di Cirebon, nah saya datang di Sidoarjo. Pada waktu saya di sekolah Alkitab, saya cerita pengalaman jadi hamba Tuhan di sini. Di sekolah Alkitab saya juga puasa 3 hari 3 malam dan saya minta tanda sama Tuhan dan Tuhan tunjukkan kepada saya untuk melayani di kota Sidoarjo. Ada satu cara yang unik. Malam saya bilang begini sama Tuhan, besok saya akan buka puasa. Kalau besok saya ketemu dengan seorang pendeta yang saya kenal, dia ngomong, dia katakan, kamu mau melayani di mana? Di mana pendeta itu tinggal, saya akan melayani di situ. Dan betul, besok sekitar jam-jam 12 siang kami buka puasa. Saya lagi cuci baju, tiba-tiba pendeta ini datang, senior saya di Temanggung. Dia sekarang pelayanan jadi staf di GPDI Elohim. Kemudian dia katakan, brother, Pak apa ngana sini? Ngapain kamu di sini? Ya sekolah lah. Terus mau melayani di mana? Saya ingat saya minta tanda malam. Dan puji Tuhan saya tanya, Kak Rey tinggal di mana? Di Sidoarjo. Dalam hati saya, berarti saya akan melayani di Sidoarjo. Singkat cerita saya akhirnya melayani di kota Sidoarjo. Kemudian saya itu tinggalnya di panti asuhan Dorcas. Pendeta Matius Ponto meminta saya sambil membuka pelayanan di Jalan Kesatrian situ, bantu beliau juga untuk melayani di panti asuhan Dorcas. Setiap hari Jumat begini, saya naik helm dari Porong ke Jalan Kesatrian. Kemudian jalan kaki, sudah nikah itu Pak, selesai sekolah Alkitab saya nikah, istri saya masuk sekolah Alkitab. Kemudian selama 9 bulan, saya melayani satu bapak di perumahan Park Royal itu. Jadi kalau turun helm itu saya jalan kaki, tenteng-tenteng gitar, bolak-balik jalan kaki. Tapi tidak jalan kaki ke Porong ya saudara. Tapi pernah saya lari saudara sampai kena masalah di otot, karena saya orang gila olahraga ya, jadi pernah lari sampai di Porong, akhirnya kena peradangan di otot. Singkat cerita, dimulailah pelayanan di perumahan Park Royal. Saya harus kontrak rumah Pak. Tantangan terberat saya cuma satu, jangan sampai mertua saya tahu. Mami papi saya ketika datang ke sini dia marah. Saya cuma anak satu laki-laki, penerus farm, penerus marga. Dan saya diminta pulang. Kamu ini kayak enggak ada punya rumah, dimarah-marahin saya datang ke sini bukan ditopang, dimarah-marahin Pak. Nah, mertua saya puji Tuhan dia enggak tahu betapa susahnya kami di sini. Puji Tuhannya itu yang Tuhan tolong. Karena kalau dia tahu wah berat, pasti enggak ketemu saudara malam hari ini. Karena anak sayang di sekolah dengan baik, orang Tionghoa, betul-betul dirawat dengan baik. Nah, saya datang ke sini pasti dia marah, ngapain sih pulang-pulang. Kami kontrak rumah, tapi suatu saat ada mujizat Tuhan. Saya menyebut itu mujizat Tuhan, tapi juga adalah pencobaan. Mujizat tapi juga ujian. Coba sama-sama mujizat tapi juga ujian. Mudah-mudahan saudara tidak ngalami karena sakitnya minta ampun. Tiba-tiba ada satu keluarga yang orang baik, saya sangat bersyukur mereka keluarga yang baik, sangat baik. Mereka memberikan kepada kami tempat untuk kami beribadah. Memang pada awalnya saya yang salah karena terlalu tulus dan polos. Tidak ada hitam di atas putih. Setelah beberapa tahun kami tinggal di situ, kami diminta untuk membeli tempat tersebut dengan harga yang cukup mahal Pak. Harganya 875 juta.
tahun 2019. Dan akhirnya ya itu pergumulan yang berat. Bagi saya itu rasanya stres memang, stres berat sekali. Tuhan tahu betapa saya sakit itu. Sakit sampai masuk rumah sakit, sangat sakit sekali. Tapi saya tidak tahu, saya tidak menyalahkan keluarga ini. Saya tahu mereka juga mungkin punya kebutuhan dan keperluan. Tidak apa-apalah, apalagi mereka juga kan adalah pelayan. Tidak apa-apa, it's okay lah. Tapi suatu saat saudara-saudara, yang kejadiannya adalah tahun 2019 itu akhirnya kami bisa membeli tempat itu melalui KPR. Pada waktu di KPR kami harus membayar setiap bulan itu 5 juta per bulan. Saya bisa bayangkan anak saya sekolah di Petra 22 dan memang betul-betul berjuang. Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan keluarga ini. Bagi saya mereka itu adalah proses pembentukan bagi kami. Sampai hari ini saya masih berdoa untuk mereka. Karena mereka juga akan adalah pelayan. Mungkin mereka butuh, memerlukan dana yang cukup besar. Baiklah, saya hanya berserah sama Tuhan. Karena memang polos, saya tidak tahu apa-apa. Dan bagi saya sudahlah, masa lalu adalah masa lalu. Kemudian selama bertahun-tahun 2020, COVID, 2021 kami tertati-tati. Saudara tahu saya sampai jual bajaka, akar bajaka. Saudara tahu akar bajaka? Saya bilang sama istri, kita ini hamba Tuhan tidak boleh harap kepada jemaat. Dan jemaat yang kami layani di GPD Emmanuel tahu sekali saya. Mungkin maaf Ibu Pendeta, saya mungkin adalah gembala yang tidak pernah khotbah perpuluhan. Sampai ditanya ke jemaat, sampai jemaat tanya, Pak Gembala kok tidak pernah khotbah perpuluhan? Masih ada khotbah yang lebih penting daripada itu. Masih ada khotbah yang lebih penting. Kita ini tidak cari hidup. Kalau jemaat mau memberi ya monggo, enggak ya enggak. Karena tugas kita adalah memberi makanan rohani. Kalau jemaat bertumbuh ya pastilah, dan mungkin mereka tidak akan berkorban, tahulah. Tapi bukan berkorban karena sakno pendeta, bukan karena anugerah Tuhan mereka melayani. Itu prinsipnya. Dan kalau saudara datang ngobrol mungkin dengan jemaat, mereka pasti paham. Mereka akan kasih tahu kami tidak memikirkan apa yang ada di balik jemaat. Jadi bertahun-tahun istri saya sampai kerja di properti, saya sampai ikut bagi-bagi brosur, kerja dengan tangan, bekerja keras untuk supaya bisa tidak ada tulisan tempat ibadah ini disita. Kan itu sangat memalukan kan. Jadi saya berjuang, bekerja keras. Saya pernah jadi driver online, bekerja keras. Tidak harap manusia, harap Tuhan. Kalau masih ada tangan dan kaki, kerja. Jangan gunakan mimbar untuk mendapatkan keuntungan. Betul-betul dijaga dengan baik. Tahun 2024 saya bilang begini sama istri, sepertinya ini kita akan kolaps. Oh jangan ngomong begitu Dad. Ya, karena bulan Juli kami sudah harus mempersiapkan biaya untuk anak kami masuk sekolah. Ya Bu ya, C. Kalau tahun biasa Petra kan 1 tahun sebelumnya sudah siap. Anak saya yang pertama akan masuk SMA. Anak saya yang kedua akan masuk SMP. Waduh berat sekali. Jadi saya bilang, aduh ini sudah terlalu berat. Tidak mungkin kita. Apa yang bisa dijual saya bilang. Saya bilang ya jual aja mobil. Kita jual mobil. Saya bilang jangan, mobil sayang-sayang itu jangan dijual. Ya wes lah, beriman ya, beriman. Iman pertama saya adalah begini, saya sudah berat, saya sudah bolak-balik rumah sakit, istri saya sampai kasihan lihat saya sampai rambutnya putih, kasihanlah, karena saya betul-betul memikirkan kalau cuma saya sendiri dengan anak-anak mau kontrak rumah tidak apa-apa, tapi kan ibadah bagaimana? Apalagi ibadahnya alat musik full, semua jemaat ya mau ibadah di mana? Akhirnya saya ambil tindakan iman Pak, pertama begini, tanggal 1 Juli 2024 saya pergi ke BC Amer. Saya pergi ke BC Amer, saya tanya kepada yang berkaitan dengan KPR Bank. Masih sisa berapa masih berapa tahun kita? Oh Pak, masih sekitar 10 tahun. Oke, berarti kalau dihitung masih bisa berapa Mbak? Masih 875 juta. Oke. Kapan Pak pelunasannya? Segera dalam nama Yesus. Istri saya gemuy, ya Dad kamu tidak pernah berubah. Segera 875 juta.
475 juta. Segera. Hah, segera? Segera Pak, segera saya. Oke Pak, saya tunggu ya kabar baiknya. Siap. Nah, saya pelayanan di TikTok. Tiba-tiba ada satu anak Tuhan yang mengikuti pelayanan kami dan dia diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dengan pelayanan kami. Dia dipulihkan, dia diubahkan. Hanya dengan satu panggilan telepon. Kemudian yang terjadi adalah, apa yang Bapak butuhkan di pelayanan? Dia hubungi kami. Pada sekitar tanggal 28 Juli, apa yang Bapak butuhkan dalam pelayanan? Saya langsung jawab, opo onoe. Sama-sama bilang opo onoe. Saya nggak butuh apa-apa. Saya bilang, saya nggak butuh untuk diri sendiri. Saya hanya mikir jemaat ini jangan sampai tulisan di depan tempat ibadah ini disita bank. Saya bisa bayangkan para netizen kan. Nah, sudah kolaps pendetanya. Jadi saya bilang, Bu, saya terus terang aja kami lagi bergumul untuk pelunasan tempat ibadah. Saya nggak bicara tentang mau bayar setiap bulan. Saya lagi bergumul untuk pelunasan tempat ibadah. Hah? Tempat ibadahnya jenengan masih di di KPR ya? Iya masih. Oke, kalau begitu saya pikir biasa aja. Tepat sekitar tanggal 31-an dan tepatnya di tanggal 5 Agustus dia melunasi tempat ibadah kami. Tuhan membalikan keadaan. Dia balikan itu keadaan. Pada tanggal 11 Agustus kami umumkan ke jemaat dengan sertifikat, puji Tuhan. Mulai dari tempat ibadah ini kami pernah diresolusi, kemudian kami harus bergumul untuk pembelian melalui KPR, kemudian harus bergumul mencicil setiap bulan, dan hari ini tempat ibadah sudah lunas. Apa yang nampak seperti gunung, bagi Tuhan itu seperti gundukan tikus tanah. Sing sabar nan mantep. Jangan lihat segala pergumulan saudara itu seperti permanen. Tuhan mampu membalikan keadaan. Kalau saudara masih berpegang pada janji Tuhan kan malam ini? Masih berpegang? Saya punya pesan. Tuhan itu masih berniat kok untuk menggenapi janji. Jadi jangan nyerah. Selamat malam. Semoga melalui pelayanan malam hari ini saudara diberkati dan dikuatkan, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya boleh nyanyi satu pujian Ibu Pendeta? Yesus kau telah memulai. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus kau telah memulai. Puji Tuhan. Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Oh, Yesus kau telah karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari katakan dengan iman, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah. Mari katakan dengan iman, oh sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan
Jemaat, jangan curiga dengan Tuhan. Tuhan masih setia sampai hari ini. Bolehkah engkau menyanyikan pujian ini dengan lepas, sambil berkata dengan iman, pagi dan malam hari ini apapun kondisi kamu, aku dan istri, suami, anak-anak, aku pribadi akan tetap memuji Tuhan. Karena aku percaya engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Katakan dengan iman sekali lagi. Haleluya. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari umat Tuhan. Oh, haleluya. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi dengan iman dan penuh penyembahan, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Kau dapati. Mari saya izinkan, kita mengizinkan Tuhan bekerja malam hari ini. Bolehkah saudara menyembah Tuhan sejenak? Haleluya. Oh, Yesusku. Katakan dengan iman, sembah Dia malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Jemaat, saya percaya malam hari ini ada Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Bolehkah kita menyembah Tuhan sejenak malam hari ini? Lepas dengan penuh penyembahan yang lepas di hadapan Allah, dan percaya Tuhan akan membalikan keadaan malam hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia sejenak. Dengan lembut, para pemain musik menyembah Tuhan sejenak. Menyembah Dia, para singers. Biarkan hadirat Tuhan bekerja malam hari ini. Tuhan membalikan keadaan. Haleluya. Oh, Yesus. Lepas. Haleluya. Oh, Yesusku. Haleluya. 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 Ya la 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 la. Izinkan Allah Roh bekerja malam hari ini. Ingat baik-baik bahwa gunung-gunung yang saudara hadapi malam hari ini dalam nama Yesus menjadi gundukan tikus tanah. Tidak ada yang permanen. Bersiaplah malam hari ini. Saudara siap
masuk ke dalam musim perputaran ilahi. Tuhan balikan keadaan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah-sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Yesusku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lama lama syakala lama 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 syara lama syara lama. Ya lama lama takara lama sikira lama 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 lama. Haleluya. Oh Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Gunung-gunung yang terlihat permanen di dalam nama Yesus diubahkan menjadi gundukan tikus tanah. Musim perputaran akan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan akan membalikkan keadaan. Dalam nama Yesus, Tuhan membalikkan keadaan, menjadikan kita pada malam hari ini lebih kuat, lebih utuh, lebih tangguh, semakin diberkati, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau singkapkan kepada kami di malam hari ini. Kami percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami imani malam hari ini, setiap kami masuk ke dalam musim perputaran, di mana Tuhan akan membalikkan keadaan. Kami akhiri pelayanan firman malam hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, dan kami deklarasikan melalui pelayanan firman malam hari ini, Yesus Kristus Tuhan kami harus semakin bertambah besar, dan hamba Tuhan ini semakin berkurang-kurang, sebab segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami akhiri pelayanan firman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.